Bang Amri mana ya? Buset, udah di atas itu dia. Serius. Gila, udah sampai atas. Tuh. Oke guys. Ya lupakan aja yang itu yang sebelah. Oke. Nah, jadi kali ini kita bakal. Pantesan gua tadi disuruh nyetir, bener-bener nggak nyetir. Kan emang lu kan ngevlog gitu. Nah, tapi kita kali ini kedatangan salah satu bintang tamu menuju ke IKN, yaitu Bapak Rahmat. Rahmat siapa, Pak? Oh, Rahmat Rusli, STMT. Jadi dosen dari Bentar lagi Uniba. habis Rahmat Itu Pak 3 kali Pak dia ngomong Pak Rahmat siapa Rusli. Nah, STMT aja STMJ nanti tuh lihat aja. Sama dia diganti tuh itu. Saking lupa gitu ya. Enggak, tapi kali ini habis Rahmat Masud, nah, ya kan? Rahmat Rusli. oh alhamdulillah. Kota Balikpapan, bentar lagi. Kota tenang Balikpapan. Wali Kota Balikpapan. aja. Iya. Ini kita perjalanan menuju ke IKN nih. Ini bisa kalian lihat nih. Jalan. Lumayan kan? Mungkin kita bakal lanjut lagi di selanjutnya ya. Nanti kalau misalkan ada hal-hal menarik, kita bakal kasih tahu ke kalian. Oke? Oke, ini ada kendala baru kelihatannya ya. Udah tahu apaan? Ini kelihatan nggak sih basap-basap? Turun yuk. Oke, seru sini oke. Masih bisa ya? Belakang. Iya di belakang banget. Masuk ke dalam. Ya? Asapnya masuk ke dalam. Gimana bang? Rasanya naik bis? Wah. Mantap, tidak muntah. Oke dong. Oke guys, jadi kita ini hujan-hujanan di sini. Menuju IKN, tapi ada sedikit trouble. Trouble apa? Situ ada rektor sama ada pembuat rusuh. Pakai helm terus tuh. Nah, itu yang pakai helm terus tuh. Nah, Kalau itu supir handil. Supir handil. Iya, supir handil. Nah, tapi ini kita serius ini ngantri semua tuh. Bagian sana tuh. Kalian ngeliat tuh. Oh ya sana. jadi tadi berasap, tadi kan lihat kan ada berasap tuh. Nah, Itulah kenapa butuhnya pre-trip inspection. Sebelum jalan kita mengecek dulu kendaraan. Layak Aman. nggak dibawa pergi, layak nggak dibawa jalan. Bukan aman ya, tapi layak. Karena kalau sudah layak pasti aman. Oke, kita lanjut lagi. Salah satu buktinya bahwa jalanan ini mulus. Betul. Pak dosen, ya di belakang ada yang tidur Pak dosen. Iya kan? Itu juga membuktikan bahwa skill pengemudinya itu bisa membuat orang tidur. Ini bukan ini perpaduan aja nih antara jalan sama skill. Antara jalan sama skill. Lihat orang sampai tidur senyap itu berarti kan kurang mulus apa lagi Pak dosen. Jadi ini antara jalan apaan sih bahasa Inggrisnya? Route ya. Route dan drive. Nah, Jadi turu jadinya. Iya. Turu. Drive thru. Jadi drive thru adalah turu. Nilai jelek lagi nanti ini bahasa Inggris. Aduh. Oke lah. Ketebalannya 45. Dan memang dibuat levelnya agak lebih baik, lebih tinggi daripada kanan kiri supaya mengurangi genangan air salah satunya. Kalau dia posisinya lebih rendah dari permukaan air kontur, takutnya kalau misalnya tergenang cepat rusak. Tapi memang kalau misalkan kooperatif ini di jalan-jalan nih Pak, di tengah-tengahnya itu memang lebih tinggi Pak ya daripada samping. Oh iya,
ada kemiringan sekitar maksimal 2%. Biasanya untuk sebenarnya jalur air. Iya Pak, 2%. Kalau 90% orang, wih merosot dia. Tongedan. Loh iya dong, pernah lihat Tongedan ya? Tongedan tuh jadi kayak gini nih. Nah itu sudah Tongedan. Mulus. Oke. Buat pemerintah. Indonesia baru, mantap. Oke, kita sudah di daerah mana nih? Rumah Bupati. Kenapa Puncak Kembun? Untung embun, bukan embut. Oh iya dia. Habis pejabat ini keluar begundal. Nih, udah disambut sama bapak-bapak polisi. Respect dengan bapak-bapak polisi ya, sudah menjaga. Di rumah itu mana? Sampai sini. CPU. Ya elah Pak, coba lihat Pak. Kang Oki Pak, pakai mobil tetap aja pakai helm. Coba lepas bang. Masam. Aduh. Oke guys, jadi kita ada di rumah Bupati Penajam Pasir Utara. Itu keren banget serius sana. Kalau kalian lihat, di sana ada embun-embunnya tuh. Tuh kelihatan. Yuk fokus yuk, fokus ya. Tuh keren banget serius. Oke guys, jadi ini kita bakal menuju ke titik 0. Titik 0 apa nih? Kilometer atau apa? Titik ya, titik 0 kilometer IKN. Tapi 0 kilometer tol ada di Manggar Pak. Iya, lain lagi itu. Jadi Kita apa ini- nih? Ya IKN, IKN apaan tuh? Ibu Kota Negara. Tadi kan aku berharap lucu Pak. Oh, lucu-lucu. Ikatan. Ikatan. K. Kerukunan. N. Nongkrong. Tapi kalau misalkan tidak nongkrong, tidak ada ikatan, Ikatan IKN, tidak ada ya, IKN. Iya. tidak ada kerukunan. Nggak ada kerukunan. Makanya Anda yang suka nongkrong berarti Anda IKN sekali. Ya, IKN Oke, ya. kita ketemu di sana. Pak, kenapa ini namanya menara? Karena kalau risol itu gorengan. Apa lu? Kagak salah sih, kagak salah. Tapi kalau risol enak Pak, serius. Lihat orang Jakarta. Sangka Monas kali. Tuh kelihatan gak sih? Jadi di atas itu ada menara Ichi ya kalau salah ini namanya ya. Ini, Om. Ini aku nggak tahu nih ahli kuncinya yang mana nih, yang buat ditanya-tanyain info validnya. Tapi kalau di sini tulisannya tuh PT Ichi Tani Manunggal. Itu nama perusahaan tuh. Siap. Gitu. Tapi juru kuncinya yang mana Pak? Juru kuncinya yang mana? Mau tahu juru kunci? Udah suruh moto gak kalah kayak ini. Juru kunci buat nanyain menara IKN yang mana, yang ini atau yang sana. Ayo. Jadi mana begitu? Pak Gito, nah itu di sana orang itu. Oh kita tanyain kenapa namanya menara tuh, kayaknya bagus tuh. Nah ini ada Pak Gito nih, ahli Siap. kunci, orang penajam. Ya. Jadi Bapak Gito ini ahli nah. profesi sampingan taksi andil, mungkin tahu semua di sini. Ya. Nah, kenapa namanya menara ini Pak? Ini namanya menara apa nih?
Menara IKN, Menara IKN ini? Ikatan Kerukunan Nasional. Kan lucu-lucuan gitu ya. Enggak. Hah? Tapi kok namanya PT ICI? Ya dulu digarap ICI ini hutan HTI, hutan tanaman industri ya. Nah, Ya. dan tampaknya Kalimantan Timur mendapat berkah dari pemerintah. Dari pemerintah. Pak Jokowi pernah di sini. Enggak, Pak. Ya, Jadi yang mana yang mau dibeli? saya akan beli semua ini lahan. Jual tanah gila. Yang mana aja, Pak? Ini kagak salah kalau misalkan tiba-tiba digerebek Bapak Jokowi yang terhormat. Abang. Ampuni Bapak Amri ya. Itu yang menarik itu lah. Mau jual-jual tanah. Gantian tapi. Tapi jangan sampai ambruk. Oke, kita bakal nyoba naik ke atas nih. Jadi di sini ada kapasitas orang. Kalian bisa lihat. Karena ini infrastrukturnya ya gitulah. Mungkin gua kasih lihat ke jalan aja ya. Ini aku agak creepy banget serius. Weh gila dah. Ini aku deg-degan loh serius. Sorry ya kalau buat kalian yang takut ketinggian. Aku ini takut ketinggian juga cuy serius. Ini keren banget serius. Ada bapak siapa ini? Lama banget sudah anda ketemu bapaknya. Mantap pak. Mantap dong. Weh. Tapi gimana pak? Kalau menurut bapak tentang apa ini? IKN pindah ke Kalimantan. Biasanya kan ada tuh orang-orang yang mungkin oknum ya bilang, bah di Balikpapan. Tambah banyak tugasku. Gimana? Pasti tambah ketat dong. Benar. Jadi, Kalau menurut bapak gimana? kalau secara pribadi memang tugas kami akan bertambah banyak, akan semakin seperti itu. Tetapi di satu sisi kami senang. Ini goyang-goyang serius, takut aku serius. Enggak. Aman. Paling jatuh ke bawah, enggak jatuh ke atas. Jatuh ke bawah tetap aja ini pak. Ini besi semua serius. Jadi orang hutan jadi orang ibu kota nanti nih. Ya. Orang hutan menjadi ibu Ibu kota. kota. Jadi orang kota maksudnya. Oh jadi kota. Ya, orang hutan jadi orang kota. Nah, walaupun tugas bertambah, tapi kami senang juga. Mengayomi banget polisi ini. Main aman pak ya. Ya. Enggak, tapi memang kepolisian Indonesia itu sangat mengayomi. Nah, dulu aku serius takut banget sama polisi. Dan aku itu udah suka sama polisi sebenarnya, Pak. Kenapa Karena gitu? iya, aku sukanya polwan. Sama dong. Sama dong ya. Oh iya, kita sama. Kita sama ya. Oke, terima kasih Bapak. Mantap. Mantap. Kepolisian Indonesia akan menjaga keutuhan Indonesia NKRI. Amin. Harga mati. Amin. Nih, kalian lihat nih. Bos kita. Pak, ini kapasitas di sini gimana nih? Nggak usah aneh-aneh. Ini masalahnya situ jatuh, gua juga ikut jatuh gitu loh. Jangan berisik. Tuh liatin tuh, kayak kudanil merayap. Serius aku takut pak, serius. Takut ketinggian aku. Ini kalau kalian lihat ya, mantap banget tuh, ada drone jatuh tuh. Nah, masih aman gak sih? Karena ini habis hujan, jadi ini agak creepy banget, takut licin. Serius. Nih, mantap tuh, ada orang turun. Kita ini ada di lantai 2. Dan ini getar-getar gue takut. Serius. Serius. Turun tangga yang benar begini. Ada pelap. Ini goyang-goyang nih, takut. Serius. Ini tanganku nih. Nih, liatin. Halo. Serius, takut banget, serius. Ini gua foto di sini nih kayak takut tuh. Oh, bentar, belum tahu dia. Tuh. Ih. Ini aman Mbak. Mbaknya kayaknya santai banget ya. Kalau mbaknya ini gimana nih Mbak? Nggak takut ya Mbak ya? Enggak takut. Kepolisian Indonesia berani, polwan sangat ya pemberani. NKRI. Harga mati ya. Siap. Mantap. Bapak dari mana ini Pak? Kalau boleh tahu Pak? Oh, Polantas Polri. Wih, Polri langsung yang pusat Pak ya berarti. Nah, kalau menurut Bapak tentang perkembangan zaman di IKN ini gimana? Buat
ekonomi mungkin atau di kepolisian? Apa tugasnya tambah banyak atau gimana tuh? Menurut kami malah lebih singkat. Tapi nanti kita jadikan nih ibu kota negaranya sebagai smart city. Oh, smart city. Contohnya gimana tuh, Pak? Misalkan kita sudah setiap sudut jalan atau di sepanjang jalan tuh sudah ada kamera atau CCTV pemantau untuk melihat atau aktivitas masyarakat. Oh iya. Sehingga kalau misalnya ada kejadian yang mengancam keamanan, pertahanan bisa diketahui. Langsung bisa diketahuin. Ya. Jadi tanpa harus tahu orangnya siapa, oh mungkin langsung lihat motornya ini, KT-nya ini langsung dapat. Bisa juga. Karena Bisa nanti jadi. kita nanti kalau misalnya kita punya database mungkin dari pihak kepolisian atau pihak dari imigrasi, kita bisa melihat. Kalau misalnya kita cari data pencarian orang, misalnya salah satu kamera bisa identifikasi wajah atau dari sorot mata bisa juga. Iya kan, contohnya kayak SIM nih. SIM zaman yang sekarang nih, yang warna merah. Itu katanya mukanya itu kan sudah ada sistem buat mendeteksi kan, Pak ya. Jadi data-data kalian itu ada di muka kalian pada saat foto. Mungkin nanti besok bisa lebih canggih lagi, Pak ya. Ya, diharapkan seperti itu, Pak. Waduh, mantap. Oke. Namanya siapa, Pak? Pak Prabowo. Mantap. Jokowi dengan Prabowo. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Ya. Banyak banget tuh. Pemandangannya indah banget, cuy. Serius. Indonesia baru sangat-sangat bagus. Kita foto dulu kali ya. Oke. Lu lihat, cuy. Gila, tuh ada embun-embunnya terus. Ini masih asli banget. Nah, liatin, bedain. Ini hutan asli. Kalau yang ini Di hutan gundul. Tapi memang kelihatan tuh hutan asli sama ya gitulah. Saya tidak berkata-kata di sini, bisa dilihat. Yang pasti di atas itu ada capung. Ada capung. Wah, ini ada bapaknya nih. Bapak dari mana, Pak? Saya dari PPU. Oh, dari PPU. Iya betul. Nah, Adat ini Ya betul. semua tentang sejarah. Ya. tentang sejarah semuanya ada sama Bapak ini. Ya, jadi kalau PPU ini Sejarahnya punya gimana, Pak? Ceritain, Historis, Pak. ya kan? Nah. Dulu PPU ini pertama ini dia ikut ke Kesultanan Kutai tahun 50-an kan, terus beberapa tahun kemudian dia masuk ikut ke Balikpapan, kan? Tahun 82 dia ikut ke Grogot. Ikut ke Grogol. Nah, kemudian berapa tahun kemudian, kurang lebih tahun 1990 sekian, itu mulai masyarakat merasa capek dia urusan ke Grogot kan, administrasi Nah. pegawai sok ke Grogot. Akhirnya anak-anak muda tadi yang dia seorang guru MTS bersatu memikirkan kan kayak apa caranya supaya kita ini ada kedekatan administrasi kan. Hanya dibentuk satu tim, satu kelompok namanya itu kelompok 7. Nah, Kelompok 7. ya, Jadilah kelompok PPU 7 itu. itu soal sejarahnya kan sampai kabupaten. Jadi kelompok 7 ini memperjuangkan dia sebagai kota administratif. Karena Nah. waktu itu kan masih administratif. Nah, sudah perjuangan sudah ada nego dengan pemerintah Pasir, namun turun Undang-Undang 28 bahwa tidak ada lagi di Indonesia namanya kota administratif, dihapus. Oh, gitu. Ya, tuh. Terus selanjutnya perjuangan kelompok 7 tadi kan akhirnya gagal sudah. Ya. Tapi muncul lagi pemikiran teman-teman yang lain kan, bagaimana kalau kita membuat apa namanya semacam tim baru. Nah, namanya itu tim sukses menuju kabupaten. Lalu Nah. masyarakat membentuk satu wadah lembaga, namanya lembaga tim yayasan tim sukses menuju kabupaten yang dikuatkan oleh Sadimin SH. Makanya perjuangan itu cukup lama, cukup 3 tahun berhasil. Ya, walaupun banyak rintangan juga, banyak juga orang tidak mau. Tapi begitu berhasil kabupaten, ternyata orang-orang Grogol menyadari juga ternyata kita punya kue itu tidak kurang, malah Oh, bertambah gitu. kan. Malah bertambah. Nah, awalnya itu tidak mau dia, karena awalnya itu wah kita kalau kabupaten dipisah rugi kita, karena Penajam kan ada Chevron, ada gasnya, sumbernya pendapatan Grogol dari sini semua. Nah, karena itu berat, tapi begitu diperjuangkan oleh masyarakat berhasil selama 3 tahun kan. Nah, Wah. berhasil. Ya. Dan sekarang terbukti menjadi ibu kota negara baru. Luar biasa. Mantap, luar biasa. Iya. Pemuda-pemudi Oh, iya. sangat mantap Anda. Ya, pokoknya bagus lah kalau sudah jadi ibu kota negara nantinya. Kita ya pokoknya prinsipnya begini, semua orang Kaltim kita sambut baik lah. Ya Kita kan? sambut baik. Namun misalnya ada pro kontra itu biasa, itu ya jadi cambuk kita ya untuk Nah. warga Kaltim. Jadi sekarang yang harus dilakukan orang Kaltim, kita berbuat yang terbaik. Buat yang terbaik Ya, jangan untuk malas-malasan kan, harus kita Iya. kerja keras. Untuk menghasilkan yang lebih baik, Betul. menghasilkan bui-bui Betul. atau butir-butir bibit-bibit yang Bibit. baik gitu. Betul. Pokoknya insya Allah bagus lah kita.
Kalau kabupaten sudah jadi kota negara kan luar biasa pembangunan kan. Mantap Nah, memang. terutama nanti daerah Penajam itu gerbang Kalsel kan itu dibenahi juga. Nah, malah Nah. bagus sebenarnya kalau siapapun presidennya nanti bahwa pembangunan jangan hanya dia berpusat di sini aja, mungkin disebar nanti ada di Penajam, ada di Babulu, bahkan mungkin ada juga di Grogol atau Wah. bahkan di Bontang kalau perlu. Jadi kementerian itu jadi jangan lagi ditempatkan hanya satu tempat kayak Jakarta kan ngumpul gitu kan, Ya, tapi disebar kemana-mana. supaya menjadi Indonesia negara maju, bukan negara tuh, berkembang betul, lagi. jadi karya bagus kan, jadi Nah, kuat kita mantap. persatuannya kan kalau disebarkan, tidak ada lagi Nah. kecemburuan sosial kan gitu. Iya. Nama bapaknya siapa? Saya Haji Amir. Haji Amir sebagai pakar adat PPU. Dan masyarakat biasa lah ya. Masyarakat Kebetulan PPU. saya ini kan sebagai organisasi Organda, Organda. yang mewakili Kaltim. Juga saya juga kemarin ikut berjuang juga ini, yang namanya yang itu ikut bergabung Wah, juga. iya. Oleh Tapi kelompok. kalau saya lihat tadi memang jalannya itu sudah termasuk bagus, Pak. Bagus, Karena bagus. 3 bulan yang lalu saya lewat Wah iya sini. betul. Rusak. Itu jalannya rusak banget. Rusak, betul. Pas waktu masuk di kilo 38 Balikpapan Iya, menuju sini, iya. itu rusak banget cuy. Rusak banget Pak. Dan hari ini 3 bulan setelahnya langsung Agak bagus ya. Ih, Iya betul. sudah mantap. Sudah mulai Jalannya bagus. mulus. Mantap pemerintahan Indonesia. Oke, terima kasih Bapak. Makasih ya. Bang Amri mana ya? Buset, udah di atas itu dia. Serius. Gila udah sampai atas. Tuh lihat gak sih? Gila. Masalahnya ada kapasitasnya. Mentang-mentang udah punya airbag gitu. Udah punya airbag, jatuh aman. Gila dah. Udah lah. Ngapain, Pak? Bapaknya ngapain di atas, Pak? Oh, AC.